berpencar. Tolong. Tolong. Pak? Kenapa, Pak? Berhenti. Pak, lekas bawa ke kamar, Pak. Hati-hati, Rego. Mama! 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 Ma! Selamatkan Bapak itu, Rego. Iya, Ma. Terima kasih, Nak. Kini, anggap aku pengganti orang tuamu. Bang, saya harus bertemu dengan Bang Rigo Rengga, Bang. Tolong, Bang, beri saya kesempatan bertemu dengan Bang Rigo. Saya butuh uang 100 juta. Oke, Bang? Bang, pemuda itu anak jalanan yang mengagumimu. Hari ini dia butuh uang. Ayahnya dirawat di rumah sakit, Bang. Beri dia uang sebagai rasa solidaritas. Baik, Bang. Hai, Bung. Maaf, Bang Rigo tidak mau menerimamu sebagai anggota. Sebaiknya saudara Dayu mencari grup lain saja. Ini. Maaf ya, Bung. Bos, terus terang saya butuh 100 juta. Ayah saya harus dioperasi. Tolonglah selamatkan nyawa ayah saya. Saya tahu, nyawa saya memang tidak setimpal. Tapi saya berani mati. Tolong beri saya uang. Oke? Hei, Bung. Saya akan memberikanmu uang 100 juta. Tapi ingat, nyawamu adalah milik saya. Kalau kamu setuju, ayo cepat naik. Oke. Oke.
Yang ini Om, enak ya? Ih, Mila. Kenapa sih? Enak gak Om? Ini untuk Mila, ini untuk Yeni. Iya deh Om, gimana sih janjinya? Iya. Halo Carmen, tumben main ke sini. Bagaimana kabar Pak Brata? Ayah saya dalam keadaan sehat. Malah dia titip salam. Katanya sekarang Om lagi banyak job. Apa Om bisa bantu saya? Ah, mana ada yang pantas buat kamu job? Job semua di sini kecil. Justru yang saya butuhkan yang kecil-kecil Om. Seperti pil-pil kecil atau bedak-bedak halus. Om tahu maksud saya kan? Waduh, Om bukan tukang obat. Jadi Om tidak tahu jelas. Tapi yang jelas, Om tahu maksud saya. Heroin atau ekstasi? Ekstasi? Tunjukkan di mana. Apaan itu, Bang? Di mana? Di bawah meja, Bang. Carmen, Om Arman sangat menghargai kedatanganmu. Tapi bukan berarti Carmen boleh sembarangan menuduh. Tidak ada ekstasi dan heroin di sini. Kalau saya berhasil mendapatkan bagaimana? Saya telan semuanya. Bang Rigo? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga organisasi. Organisasi kita dikategorikan organisasi jahat. Tapi mengedarkan heroin, ekstasi, memperkosa, itu dilarang dalam organisasi. Jelas? Jelas, Om. Lain kali, nyawamu taruhannya.
Yes! Bos, saya tidak mengerti bagaimana kerja kalian. Di mana Leo? Di atas, Bang. Ia yang ditugaskan menjaga ayah. Jangan coba mengelak. Kamu menolak memberitahu. Bukan begitu, Pak. Carmen. Bagaimana keadaan ayah? Belum jelas. Dia mencoba mengelak untuk memberitahu. Suster, sebaiknya Anda kerjasama. Bagaimana keadaan ayah saya? Bagaimana saya menjelaskannya, Pak? Bukan saya yang menanganinya. Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab? Panggil dia sekarang juga. Tolong bapak-bapak di ruangan ini harap tenang ya, karena mengganggu jalannya operasi. Dan akan lebih baik lagi kalau ruangan ini dikosongkan. Suster, jaga mulutmu. Kamu tahu berhadapan dengan siapa? Dia adalah Bang Rigo. Yang saya tahu, kondisi pasien kami sedang gawat. Dia banyak kehilangan darah. Sementara stok darah kami tidak banyak. Jadi tolong kerjasamanya yang baik. Oke, kalau kamu perlu darah orang, kami cukup banyak. Tinggal diperiksa, mungkin ada yang cocok. Nona, bantulah kami. Kalau perlu, secepatnya diadakan pengecekan darah. Tipe darah pasien kami sangat rumit. AB resus negatif. Hanya ada 1 di antara 1.000.000. Tapi bukan berarti tidak ada, kan? Tolong, berikan saya data. Siapa saja yang memiliki tipe darah ini? Revo? Iya, Bang. Tolong kamu cari ke seluruh Jakarta. Kalau ketemu orangnya, bawa kemari. Baik, Bang. Saya nggak ngerti, apa lantaran kamu seorang preman dan banyak uang, lalu mau memaksakan kehendakmu sendiri? Saya tidak peduli apapun pendapatmu. Asalkan bisa menolong ayah saya. Bila perlu nyawa saya korbankan. Maaf, Bang Rigo. Kelihatannya hasilnya tidak ada satupun yang cocok, Bang. Jadi benar hanya ada 1 di antara 1.000.000. Iya, kelihatannya hasilnya memang begitu, Bang. Gila! Mana Leo? Mana Leo? Di sana, Bang. Ayah sedang terbaring di kamar operasi. Kenapa kamu di sini? Saya suruh kamu menjaga ayah dengan baik. Saat itu, kamu kemana? Jawab! Saya tidak kemana-mana. Lalu, kenapa ayah sampai tertembak? Jawab, kenapa? Betul, ini salah saya. Ini semua salah saya. Kamu selalu menganggap saya tidak becus. Sekarang mau apa? Hah? Sudah, Rigo. Kamu memang selalu jadi pahlawan, dan saya jadi penjahat. Bicara apa kamu? Jangan asal main tangan. Rigo! Cukup 20 tahun aku bersabar, dan penghinaanmu sudah kelewat batas. Apa hakmu memukul saya? Kamu kan bukan saudara kandung saya. Kalau bukan karena orang tua saya mengadopsimu, kamu masih jadi anak seorang pelacur. Bang Arman. Leo, sudah Leo. Buat apa mungkin semuanya? Sekarang kamu pulang. Ambil bajumu. Dan jaga ayah 24 jam full. Jangan sedikit pun lengah. Sekarang semua menjadi tanggung jawabmu.
Menurut informasi, hanya ada 3 orang di Jakarta ini yang memiliki darah AB negatif. Pertama sudah meninggal. Yang kedua di luar negeri. Dan yang ketiga di mana? Dia seorang suster di Rumah Sakit Umum Bekasi. Suruh orang jemput dia. Anak-anak sudah berangkat, Bang. Apa? Kemana dia pindahnya? Sial. Oke. Sekarang kalian cek kembali. Pastikan dia ada di mana. Oke? Bagaimana? Tidak jelas Suster Tiara pindah kemana, Bang. Lemah sekali administrasi rumah sakit itu. Bang Rigo, dokter operasinya sudah keluar. Ayo. Bagaimana, dokter? Saat ini kondisi pasien sudah melewati masa kritis. Operasinya sendiri berjalan agak lancar. Cuma proses penyembuhannya berjalan lambat, mengingat faktor usia pasien. Bagaimana dokter mendapat stok darah AB negatif? Ini mujizat. Berkat bantuan sumbangan Suster Tiara. Suster Tiara? Dia ada di rumah sakit ini? Boleh saya temui? Silakan, di ruang istirahat. Jadi kamu yang bernama Suster Tiara? Perasaan sejak saya lahir, saya belum pernah ganti nama. Berarti kamu yang menyelamatkan nyawa ayah saya. Terima kasih, Suster Tiara. Orang itu bernama Cobra. Profesinya sebagai pembunuh bayaran. Dengan menggunakan tenaga orang dari luar organisasi. Membuat saya mencurigai. Kasus penembakan ini rekayasa orang dalam. Saya tahu yang kamu maksud, Om Arman. Dia orang yang paling kita curigai. Tapi sebelum ada data yang konkret, kita juga tidak bisa bertindak terlalu ceroboh. Itu jelas. Cobra adalah yang terbaik di antara pembunuh profesional. Siapapun yang menyuruh, pasti dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Saya baru dari bank. Oh iya, Bang. Direktur bank titip salam buat Abang. Ini. Ini fotokopi rekening bank Cobra yang terbaru. Di sini tercantum Cobra menerima uang dalam jumlah yang besar pada transfer giro yang terakhir. Ini fotokopi gironya. Di sini tertera nama Om Arman. Oke, tunggu apa lagi sekarang? Silakan. Terima kasih, Tiara.
Jangan lupa, berikan hadiah yang pantas untuk Suster Tiara sebagai kenang-kenangan. Tentu, Ayah. Suster Tiara. Loh, Pak Karmin tidak pulang sekalian? Mereka bisa pulang sendirian. Kelihatannya sibuk sekali, Suster. Ya, beginilah tugas seorang suster. Selalu melayani. Permisi. Mari, mari. Bagaimana? Sudah baik kan? Suster, tolongin, mau pipis. Mau apa sih kamu? Tiara, kau tidak apa-apa? Sudah, jangan dipukuli lagi. Kasihan dia. Ajar saja. Biar dokter rasa. Maaf, Pak. Ini kan rumah sakit. Biar satpam yang menyelesaikan. Lagi pula kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Hentikan. Ayo sini. Terima kasih. Sebentar. Hei, ini bos. Aku ada ini untukmu. Bukalah. Kalau yang Anda maksudkan karena saya sudah menolong ayah Anda, maaf, saya tidak bisa menerima ini karena sudah merupakan kewajiban saya untuk menolong sesama. Apalah artinya sebuah jam? Aku memberikannya dengan tulus. Terimalah. Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama? Maaf, saya sudah ada janji. Memangnya di Jakarta ini masih ada orang yang mau mengajakmu pergi? Kalau kau berada di sisiku. Bang Rigo yang mengajak saya. Oke. Selamat menikmati. Kenapa? Ada yang lucu? Memang kamu sudah biasa makan malam dengan pasukan bodrek seperti ini. Tapi restoran ini termasuk yang paling mewah dan masakannya paling enak. Saya sudah capek dengan suasana yang resmi. Gimana kalau kita cari tempat yang lebih santai? Kamu keberatan? Oke. Tapi di mana ya? Bukan restoran juga nggak apa-apa. Revo. Makanan boleh dipesan dari restoran ini. Iya, Bang. Kita berangkat ke Pantai Mutiara. Baik, Bang. Bagaimana? Ya, lebih santai. Ini, Bang. Saya ingin kamu menerima hadiah ini. Saya harap ini tidak membuatmu kaget. Siapa juga bakal kaget. Tapi saya rasa saya belum memerlukannya. Hari-hari yang akan datang
kamu pasti memerlukan. Aku hanya butuh satu orang untuk melindungiku hingga di hari tua. Bubarkan anak-anak. Tunggu saya di mobil. Iya, Bang. Kamu baik sekali. Tentu saja iya. Memangnya saya sakit? Berhenti! Revo! Kami polisi! Teman saya ini terluka, Pak. Harus dibawa ke rumah sakit. Kami akan membawanya. Kamu ikut ke kantor polisi. Sersan, jalan. Rigo! Apa sebenarnya yang terjadi di sana, Riko? Belum jelas siapa mereka. Tiba-tiba saja mereka datang menyerang. Posisi saya hanya mempertahankan diri. Semua sudah saya jelaskan kepada polisi. Selesai proses pengetikan ini, kita bisa langsung pulang. Saya rasa belum bisa. Pak Rigo harus kami tahan. Saya pikir semuanya sudah saya jelaskan. Tapi yang ini belum. 5 kasus pembunuhan dan penyelundupan senjata. Ada yang melaporkan Anda adalah pelaku dan pemiliknya. Bayar utang lo. Utang apaan? Gua kena kagak sama lu. Aduh beneran ini. Tolong! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Polisi, tolong! Aduh. Ada apa ini? Maaf. Ada apa? Dia Ada apa? utang, Pak. Siapa? Dia punya utang sama saya tapi nggak mau Siapa? bayar, Pak. Bener Siapa dia punya utang? Pak. Utang apaan? Gua kena kagak sama lu. Gila lu. Sudah. Sudah. Gila nih, Pak. Kamu harus minta maaf. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Maaf apa, Pak? Ikut saya ke pos. Aduh, sakit nih, Pak. Jangan khawatir. Carmen sedang menyelidiki siapa pengkhianat itu. Urusan ini secepatnya akan selesai. Rigo yakin semua tidak jadi masalah. Sementara ini polisi hanya bisa menahan saya. Belum ada bukti konkret yang diserahkan oleh pengkhianat itu. Asas praduga tak bersalah masih berlaku. Maaf, waktu sudah habis. Selesaikan masalahmu dulu. Aku akan menunggumu. Dan setelah itu, aku ingin kau memberikan cincin di jari manis. Dan tinggalkan senjata-senjata itu. Sampai ketemu di catatan sipil. Bang Rigo, masih ingat saya? Carmen yang mengirimmu? Bukan. Saya sedikit bikin keributan di luar. Dan sekarang, bagaimana planning kita? Kita terobos keluar. Saya tidak bermaksud melarikan diri. Karena buat apa? Aduh. Jadi seorang buronan. Oke, Bang. Kita lihat saja nanti. Oke. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk mengabdi buat Bang Rigo. Buat Bang Rigo, apapun saya lakukan. Bang Rigo, percayalah sama saya, Bang. Bila perlu, nyawa saya korbankan.
Kamu orangnya Carmen. Kalau kamu ingin menunjukkan loyalitas, tunjukkan pada tempatnya. Tapi sejak pertama saya terjun di dunia preman, Bang Rigo adalah idola saya. Kamu juga pemuda yang hebat. Saya senang menjadi idolamu. Bang Rigo. Tapi itu tidak mengisyaratkan bahwa kamu harus jadi pengikut saya. Kamu harus ingat, bos kamu adalah Carmen. Ingat itu. Ayah. Sumber yang kuat mengisyaratkan hanya ada satu kemungkinan. Pelakunya orang dekat atau orang dalam yang tahu tentang arsip-arsip kita. Arsip kita? Aku sudah memeriksa semua. Yang hilang memang arsip-arsip milik kita. Yang kamu maksudkan pelapornya adalah? Iya, ya. Manusia memang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi minimal harus ada aturan yang mengaturnya. Hingga kadangkala pengorbanan yang diminta menuntut bagian yang besar, walaupun tidak ada titik jaminan yang akan meraih kesuksesan. Leo masih terlalu muda, ya. Beri dia kesempatan. Aku akan mendidiknya, ya. Sekali memiliki jiwa pengkhianat, akan tetap menjadi pengkhianat. Kenapa tidak menyerahkan langsung ke kantor polisi? Saya tidak ingin keluarga saya mengetahui. Sebelum kasus ini disidangkan, terutama ayah saya. Dokumen yang saya janjikan. Kenapa tidak berunding dulu padaku, Leo? Itu kan ceroboh. Saya tidak peduli. Saya ingin anak jahanam itu pergi dari keluarga kita. Saya tidak mengerti kenapa ayah begitu mempercayainya. Semua diserahkan kepadanya. Tentu ayah punya pertimbangan sendiri, Leo. Tidak. Apa sih hebatnya Rigo? Dan itu hak Bang Carmen. Bicara soal kemampuan, Bang Carmen lebih hebat. Jangan mengaduku dengan Rigo. Sudahlah. Kamu adik kandungku satu-satunya. Ayo, Leo. Ayo. Ayo, Leo.
Kita bertiga dibesarkan sejak kecil bersama. Walaupun bukan kandung, tapi minimal memiliki perasaan bersaudara. Leo itu masih muda. Dan masih kurang berpengalaman. Saya mengerti perasaanmu. Saya menyesal atas apa yang terjadi pada diri Leo. Saya pikir saya tidak cocok di organisasi. Saya akan mundur. Mundur? Kenapa mesti baru sekarang mundur? Karena saat yang paling tepat. Lagi pula, Tiara menunggu saya. Tiara? Tiara? Egois? Kamu manusia paling egois. Seharusnya kamu mundur sebelum aku membunuh Leo dengan tanganku sendiri. Jelas? Tunggu sebentar. Kamu keluar dari organisasi. Saya berusaha menepati janji. Terima kasih, Rigo. Ada yang ingin saya kembalikan. Kembalikan? Ini. Tapi sudah ada gantinya. Saya sudah tidak terlibat lagi di organisasi. Saya tidak membutuhkannya lagi. Biar saya suruh orang menyimpan. Kamu belum siap. Pesta perkawinan hampir dimulai. Ada apa, Carmen? Hah? Saya jadi ingin tahu. Bagaimana kalau hari ini yang menikah Leo atau saya? Apakah ayah akan menyambutnya dengan kebahagiaan seperti ini? Ayah cuma mempunyai 2 orang anak, Rigo dan kamu. Jangan lupakan Leo, ayah. Ayah akui atau tidak, dia tetap anak kandung ayah. Dan bagaimana mungkin saya sebagai saudara kandungnya menjadi penyambung tangan seorang ayah untuk membunuh anaknya sendiri? Itu karena rasa tanggung jawabku terhadap Rigo. Hanya demi seorang yang bernama Rigo. Dia itu anak angkat ayah. Kini dia meninggalkan organisasi dan lari dari tanggung jawab. Tapi Rigo bukan pengecut. Mengerti kamu? Ayah masih membelanya. Benar apa yang dikatakan Leo. Ayah lebih menyayanginya. Apakah kamu bermaksud menyalahkan ayahmu, ha? Apakah ayah tidak merasa bersalah atau menyesal? Senang bertemu dengan Anda, Pak Revo. Kelihatannya sudah sehat. Iya. Pak
Pak Revo adalah tamu kami yang pertama kali datang. Terima kasih. Saya sengaja memang datang lebih awal, maka saya menjadi tamu yang pertama, tapi juga tamu yang terakhir. Maafkan saya, Bang Riko. Saya terpaksa. Dia menculik dan mengancam membunuh seluruh keluarga saya. Bunuh saya. Atau saya akan tetap membunuh Riko. Peraturan harus ditegakkan. Hanya saya yang menjadi targetnya. Biarkan yang lain pergi dari sini. Cepat pergi. Sebaiknya Anda cepat pergi. Berhenti. Biarkan dia pergi. Saya yang bertanggung jawab di sini. Bukan kamu yang memerintahkan di sini. Sesuai instruksi, tidak boleh ada satupun yang lolos. Bang Riko, saya menyimpan uji di belakang kanan saya. Riko.
Kamu bergerak lebih cepat. Kenapa tidak menarik pelatuknya? Ini urusan saya dengan Carmen, bukan denganmu. Bilang sama Carmen, saya memaafkan kejadian ini karena dia anak Mbak Brata. Bilang sama dia, jaga ayah baik-baik. Belas orang yang meninggal, 5 orang tidak diketahui identitasnya. Tapi saya tidak melihat ada yang saya cari di antara tumpukan mayat itu. Rigo berhasil meloloskan diri. Saya tahu. Ini tanggung jawab saya. Kamu jangan lupa, nyawamu adalah milik saya. Jadi saya yang menentukan. Manapun dia pergi dan berapapun biayanya, aku tidak peduli. Cuma satu berita yang akan kudengar. Kabar kematiannya Rigo. Jelas? Bos, mereka datang. Ayo. Gimana? Udah siap? Oke. Satu kosong. Masih 2 ronde.
Lakuan lo, Jack. Mana? Ayo mana? Nih. Udah. Kalau lu takut, lu mundur aja sekarang. Memangnya kau saja yang punya nyali? Oke. Oke. Kayaknya masih belum terlambat. Lu mundur aja ya. Udah bakar. Keringat lu aja sebesar-besar jagung. Bego lu. Kayaknya lambat nih. Kita percepat aja ya. Bangun lo. Lu kalah. Lu main curang. Siapa yang curang? Gua kan cuma mempercepat. Nggak bisa. Lu curang. Goblok lo. Ingat lo ya, mulai malam ini, lu nggak boleh jajakan ekstasi di wilayah Raduga. Mana barangnya? Oke. Minta sih gampang. Gimana kalau anggota lu pakai ekstasi juga? Jangan ngawur kamu. Anggota gue semuanya bersih. Nggak ada yang perlu diragukan. Oh, begitu. Tanyain saja ke dia. Apaan? Gua nggak punya. Lu jangan bohong. Lu kan dapat barang dari gue, lu. Sial lu. Hei. Mana barangnya? Ayo. Ini, Bang. Mana? Cuma segini. Oke, tapi ingat, jangan coba-coba menjual ekstasi di wilayah gua. Nggak ada peringatan untuk yang kedua kalinya. Ngantar minuman. Bonnya tolong tanda tangan. Kamu pegawai barunya Pak Kasimun. Betul. Namamu siapa? Kok sampainya malam sekali? Orang sih manggil saya Bongsor. Maaf, ada halangan di jalan. Jadinya taruh di mana? Di belakang sana saja. Postur tubuhnya sih boleh juga. Itu cinta namanya. Bukan hanya postur tubuhnya saja, orangnya juga ganteng. Itu sih jelas. Naksir? Jatuh cinta? Oh, rupanya sekarang kakakku sedang jatuh cinta. Kak Monik jatuh cinta. Aku mau cerita sama kamu. Aku juga udah tahu. Kak, pokoknya jangan khawatir Kak Monik. Yaudah. Raduga pasti bantu deh. Ini minumnya. Lain kali ambil sendiri. Dasar pemalas. Gue lihat badan lu makin bagus aja. Mendingan lu jadi model aja. Ngapain jadi pelayan seperti ini? Orang lagi kerja, bukan dibercandain, tahu nggak? Ya udah kalau nggak percaya. Hai, Burlak.
Kak Monica cantik sekali. Kamu yakin saya cantik? Ya, saya tahu dah. Lagi nunggu seseorang. Udah tahu ya diam aja dong. Udah ah. Sialan. Restoran itu milik Raduka. Bos takut. Goblok tuh. Mau melawan? Kamu akan lebih sengsara. Maaf, Bang. Kenapa sih dia mengalah? Hei. Cepat keluarkan barang titipan saya. Kamu yakin menaruh barang di mobil saya? Bisa saja salah. Gila kamu, masih menyangka lagi. Tolong, Bang. Masih banyak barang yang harus diantar. Saya bisa dipecat. Kamu lihat aja nanti. Jagoan biasanya kalah duluan. Sekarang gimana? Dia yakin dia ngalah. Sekarang giliran lo. Cukup, cukup. Yang adil dong. Suruh dia kembalikan heroin dan ekstasi gue. Rupanya lo belum jelas. Ini daerah gue. Semua yang ada di sini orang gue. Gue nggak mau lagi dengar barang apa yang lo sebut tadi. Heroin dan ekstasi. Hah? Nggak jelas. Sana pergi. Raduka. Pergi! Tiara, belum tidur? Ringo, kenapa kamu terlambat? Ada apa dengan wajahmu? Luka kecil. Tadi kebentur pintu mobil. Saya cuci-cuci bekasnya tidak hilang. Saya bantu pijat? Dokter pernah menjelaskan, kamu akan segera sembuh. Kamu mesti sabar. Kamu lupa rupanya bahwa saya seorang suster. Saya tahu saya tidak akan pernah sembuh.
Saya juga tidak menaruh harapan untuk bisa sembuh kembali seperti semula. Cukup dengan sebuah harapan kecil. Setiap kamu pulang, saya ingin kamu menyalakan lampu, supaya saya tahu bahwa kamu telah berada di rumah. Silakan. Makasih. Silakan, Pak. Silakan. Ada apa nih, Pak? Ada apa? Hancurkan! Jangan ada yang tersisa! Hancurkan semua! Siapa yang bernama Raduga? Cepat keluar! Temuin saya! Siapa yang mencari Raduga? Saya. Kenapa, Bang? Lepaskan wanita itu. Kamu berurusan dengan saya. Siapa? Raduga. Yes. Biar mereka tahu siapa abang. Turun. Ayo turun. Ampun, Bang. Katanya jagoan. Kok diam saja? Abang yang jagoan. Dingin, Bang. Dingin. Saya Sardik. Sudah berkecimpung di dunia preman sebelum kamu lahir. Kamu bongsor kan? Barang kamu ada di saya. Kalau kamu mau berurusan, langsung dengan saya. Bang Raduga. Bang Bongsor, Bang. Jangan sebut dia si Bongsor lagi. Dia kan tidak bermaksud jahat, Bang. Tapi dia membohongi kita. Dari tindakannya sejak tahuan bahwa dia seorang preman yang besar. Mau taruh di mana muka gue? Kalau lu mau, ikut aja dia. Nona mencari siapa? Numpang nanya, apa ini rumah si Bongsor? Yang Anda maksudkan Rigo. Ada urusan apa mencari dia? Enggak tuh. Jadi si Bongsor itu namanya Rigo. Saya istrinya Rigo. Tapi si Bongsor, maksud saya Rigo, dia tidak pernah bilang kalau dia sudah beristri. Sudah lama kenal dengan Rigo? Sebaiknya saya pulang dulu. Sebentar, Nona. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Nona? Saya mau nikah. Rigo. Ngapain kamu kesini? Rigo, saya pulang dulu ya. Sana. Temui dia dulu. Sebentar ya. Monica, tunggu. Seandainya belum menikah, mungkinkah kamu mencintai saya?
Selamat jalan. Maafkan saya, Monica. Istrimu menunggumu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada masalah, jangan segan mencari saya. Saya menunggumu. Rigo. Kamu tidak apa-apa? Ternyata kamu bergerak lebih cepat dari dugaanku. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Tunggu saya di luar. Rigo. Jangan khawatir. Saya bisa mengatasinya. Hati-hati. Hari ini saya datang bukan untuk bermusuhan, karena saya tidak ingin menjadi musuh. Dan saya akan membiarkanmu pergi dari sini. Sebaiknya cari tempat yang aman dari jangkauan. Karena kalau kita bertemu lagi, keadaannya mungkin akan lain. Carmen tidak mungkin mau menyerah. Dia akan mengejarmu kemanapun juga. Bagi kalian, hanya ada satu jalan. Kamu atau dia. Hanya satu orang yang boleh hidup di dunia ini. Saya tidak akan meladeni. Dia anak Pak Brata satu-satunya yang tertinggal. Besok saya akan meninggalkan tempat ini. Kemana lagi kita harus pindah? Kemanapun kita lari, mereka tetap akan mengejar kita. Sudahlah. Kita segera berkemas. Dan kita tinggalkan tempat ini. Kasihan kamu, Rigo. Terus-menerus merawat saya. Sementara saya sudah capek. Saya tidak mau pindah lagi. Sampaikan ke Carmen. Karin saya akan datang menemui dia. Bung, kalau nggak salah, Yang pernah di kafe kita. Kamu kan temannya Rigo. Sekarang dia butuh bantuanmu. Cuma kamu yang bisa membantunya. apa perlu saya membantunya? Tapi yang tepat, apa mau saya membantunya?
itu untuk Leo. Sekarang, untuk ayahku. Sekarang saatnya kita tentukan siapa yang akan bertahan di antara kita.